Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas tentang menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya Ibu lebih semangat dalam memberikan materi. Oke, kita langsung masuk ke materi menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Ada apa sajakah di dalam apresiasi seni budaya Nusantara? Di dalamnya ada pengertian apresiasi seni, fungsi apresiasi seni, tujuan apresiasi seni, tahapan apresiasi seni rupa Nusantara, apresiasi seni musik Nusantara, apresiasi seni tari Nusantara, dan apresiasi seni teater Nusantara. Nah, apakah itu apresiasi? Apresiasi secara terminologi adalah proses penilaian atau penghargaan positif yang ditujukan untuk seseorang pada sesuatu dengan tujuan agar publik mengetahui maksud dan tujuan dari pembuatan karya seni sehingga masyarakat bisa menilai, menanggapi, dan menikmati suatu karya seni yang telah ada. Dan apakah itu apresiasi seni? Apresiasi seni adalah penilaian terhadap karya seni mulai dari mengenali, memberi nilai, hingga menghargai. Bentuk dari apresiasi tersebut tentunya berbeda-beda dari setiap individu yang menikmatinya. Hal ini disebabkan sense of beauty yang dimiliki seseorang juga berbeda. Kegiatan apresiasi tersebut juga dilakukan untuk memberi nilai terhadap karya-karya seni yang telah diciptakan. Dan, apakah itu fungsi apresiasi? Fungsi apresiasi ada 4 poin. 1. Untuk meningkatkan kecintaan. Kecintaan di sini adalah terhadap karya seni, atau dapat dikatakan sebagai sarana yang mampu meningkatkan rasa cinta terhadap karya seni. Yang kedua, untuk menciptakan penilaian. Penilaian ini berupa sarana dalam menikmati, memberi tempat, mendapatkan hiburan, serta menambah wawasan dan pengetahuan atau edukasi. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan. Kemampuan yang merupakan kesanggupan diri sendiri untuk mampu menciptakan karya seni atau lainnya. Dan yang terakhir, untuk membangun hubungan. Hubungan tersebut berupa hubungan timbal balik yang positif antara pembuat seni dengan penikmat seni. Lalu, apakah tujuan apresiasi? Tujuan apresiasi adalah untuk mengembangkan nilai estetika karya seni. Estetika di sini adalah kepekaan terhadap keindahan atau seni. Yang kedua, untuk mengembangkan daya kreasi. Selain estetika, tujuan akhir berikutnya adalah mengembangkan kreasi, karena kita menjadi lebih peka dan mengerti maksud dari karya seni, maka daya kreasi kita juga dapat bertambah. Dan yang ketiga adalah untuk menyempurnakan karya seni. Apresiasi pada karya-karya seni juga sebagai penyempurna dari karya-karya seni itu sendiri. Di dalam tahapan apresiasi terdapat pengamatan kepada karya seni bukan hanya dilaksanakan dengan satu indera, tetapi memakai semua pribadi. Lalu, aktivitas fisiologis adalah perbuatan nyata dalam melakukan sebuah pengamatan. Lalu, aktivitas psikologis adalah persepsi dengan evaluasi yang selanjutnya dapat menimbulkan sebuah interpretasi imajinatif sebagai pendorong kreativitas. Lalu, aktivitas penghayatan ini dapat dilakukan dengan pengamatan sebuah objek karya seni dengan lebih dalam. Dan yang terakhir, aktivitas penghargaan adalah sebuah evaluasi kepada objek dengan memberikan saran atau kritikan. Selanjutnya, apresiasi seni rupa Nusantara. Apakah apresiasi seni rupa Nusantara? Apresiasi seni rupa adalah kegiatan dalam menilai atau memberi penghargaan terhadap kualitas karya seni rupa.
Menilai karya seni rupa secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penilaian dengan ukuran subjektif, artinya menilai bagus tidaknya berdasarkan pertimbangan sendiri. Misalnya, karya ini sangat bagus atau indah karena Anda memandang benda seni itu sangat menyenangkan. Dan yang kedua, penilaian dengan ukuran objektif, artinya menilai bagus tidaknya karya seni atas dasar ukuran kenyataan dari objek atau karya seni rupa itu sendiri. Bila karyanya memiliki ukuran secara objektif bagus, maka Anda akan katakan bagus. Demikian juga sebaliknya. Yang selanjutnya adalah apresiasi musik Nusantara. Di dalam apresiasi musik Nusantara, terdapat tahapan-tahapan perkembangan musik Nusantara, yaitu di masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, musik dipakai sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Dalam beberapa kelompok, bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Yang kedua, di masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, berkembanglah musik-musik istana, khususnya di Jawa. Saat itu, musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan sebagai sarana hiburan para tamu raja. Yang ketiga, di masa setelah masuknya pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orkes-orkes gambus di Nusantara atau di Indonesia hingga saat ini. Dan yang keempat, di masa kolonialisme. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan mereka. Para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka, misalnya biola, cello, gitar, seruling, flute, dan ukulele. Dan yang terakhir, di masa kini, seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis musik barat seperti pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang banyak dibawa melalui film-filmnya. Dari perkembangan ini terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Yang selanjutnya adalah fungsi musik bagi masyarakat Indonesia. Di antaranya, 1. Sarana upacara ritual. Musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Yang kedua, yaitu sebagai sarana hiburan. Dalam hal ini, musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Yang ketiga adalah sebagai sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu maupun pemain musik, musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Pada beberapa tempat di Indonesia, bunyi-bunyi tertentu yang memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki polaritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Yang kelima, sebagai pengiring tarian. Daerah-daerah di Indonesia memiliki bunyi-bunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. Oleh sebab itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana ekonomi. Bagi para musisi dan artis profesional, musik tidak hanya sekedar berfungsi sebagai media ekspresi dan aktualisasi diri. Musik juga merupakan sumber penghasilan. Maka itu disebutlah sebagai sarana ekonomi.
Selanjutnya ada apresiasi seni tari Nusantara. Apa itu apresiasi seni tari Nusantara? Apresiasi tari adalah usaha memahami secara menyeluruh terhadap isi atau maksud suatu karya seni tari yang diciptakan. Di dalam apresiasi seni tari Nusantara, terdapat fungsi dan tujuan apresiasi seni tari. Fungsi apresiasi seni tari adalah memberikan penghargaan, penikmatan, dan penilaian terhadap seni tari atau kesadaran terhadap seni tari. Yang selanjutnya adalah tujuan apresiasi seni tari adalah untuk mendapatkan pengalaman estetis yang didasari pengalaman pengamat seni tari dalam kesanggupan menerima karya seni yang terarah dan bertujuan didapat dari seni murni atau seni pakai. Dan yang terakhir adalah apresiasi seni teater Nusantara. Seni teater merupakan kesenian yang diungkapkan melalui pemeranan. Oleh karena itu, untuk mengapresiasi karya seni teater pada awalnya harus memahami apa itu teater, apa yang dibutuhkan oleh sebuah teater, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teater. Teater merupakan segala tontonan yang dipertunjukkan di hadapan banyak orang. Yang kedua, unsur-unsur dalam teater adalah akting yang baik, tubuh manusia, dan suara. Di dalam akting ini sendiri sebenarnya bukan hanya berupa dialog saja, melainkan gerak. Sebuah dialog akan dinyatakan sebagai dialog yang baik apabila terdengar dengan jelas, memiliki artikulasi yang baik, mudah untuk dimengerti, dan mudah untuk dihayati oleh pemerannya. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk teater. Bentuk-bentuk teater di sini ada teater rakyat, teater keraton, teater urban, dan teater kontemporer. Teater rakyat yang biasanya menceritakan kehidupan masyarakat pedesaan, sedangkan teater keraton menceritakan kehidupan para bangsawan di istana atau dewa-dewa yang memiliki kemampuan khusus. Sedangkan teater urban menunjukkan fenomena yang lebih modern. Dan yang terakhir, teater kontemporer menampilkan peranan manusia, bukan sebagai tipe, melainkan individu yang di dalam dirinya terdapat potensi besar untuk tumbuh dengan kreativitas yang tiada batas. Nah, itulah pemaparan tentang apresiasi seni budaya Nusantara. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Lalu, silakan kalian kerjakan tugas latihan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.